Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai perpangkatan pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah perpangkatan pecahan. Untuk materi yang pertama, yaitu bagian yang A, mengenal perpangkatan pecahan. Nah, sama halnya seperti pada bilangan bulat, perpangkatan pecahan adalah perkalian berulang dari suatu pecahan. Jika A, B, dan N bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka perpangkatan pecahan dapat dituliskan sebagai berikut. A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali sampai dengan dikali A per B. Nah, di mana A per B ini terulang sebanyak N kali. Nah, A per B di sini merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, untuk N di sini adalah bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, maka akan kita bahas pecahan berpangkat bulat positif dan pecahan berpangkat bulat negatif. Nah, untuk materi yang pertama akan kita bahas adalah pecahan berpangkat bulat positif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika A, B, dan N bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka perpangkatan pecahan itu dapat dituliskan sebagai berikut. A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali sampai dengan dikali A per B, di mana A per B ini berulang sebanyak N kali. Nah, untuk N di sini akan kita gunakan bilangan bulat positif, yaitu N anggota bilangan asli. Nah, sebagai contoh, 1/3 pangkat 4, di mana 4 di sini merupakan bilangan bulat. Nah, 1/3 pangkat 4 itu artinya perkalian berulang 1/3 sebanyak 4 kali. Atau dapat kita tuliskan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Atau contoh lainnya adalah negatif 3/4 pangkat 3. Nah, di mana 3 di sini merupakan bilangan bulat positif. Nah, negatif 3/4 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang negatif 3/4 sebanyak 3 kali. Atau dapat kita tulis negatif 3/4 dikali negatif 3/4 dikali negatif 3/4. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tulislah pernyataan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Untuk yang A, 1/7 pangkat 6. Untuk yang B, 5/6 pangkat 3. Dan yang C, negatif 2/3 pangkat 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 1/7 pangkat 6. Nah, di mana basis dari bilangan berpangkat ini adalah 1/7, sedangkan pangkatnya itu adalah 6. Nah, 6 merupakan bilangan bulat positif. Nah, perhatikan bahwa pangkat dari pecahan 1/7 ini adalah 6.
itu artinya perkalian berulang 1/7 sebanyak 6 kali. Maka dapat kita tuliskan menjadi 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 5/6 pangkat 3. Nah, di mana basis dari bilangan berpangkat ini adalah 5/6, sedangkan pangkatnya adalah 3. Nah, perhatikan bahwa pangkat dari pecahan 5/6 ini adalah 3. Itu artinya perkalian berulang 5/6 sebanyak 3 kali. Maka dapat kita tuliskan menjadi 5/6 dikali 5/6 dikali 5/6. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu negatif 2/3 pangkat 7. Nah, di mana basis dari bilangan berpangkat ini adalah negatif 2/3, sedangkan pangkatnya adalah 7. Nah, perhatikan bahwa pangkat dari pecahan negatif 2/3 ini adalah 7. Itu artinya perkalian berulang negatif 2/3 sebanyak 7 kali. Maka dapat kita tuliskan menjadi negatif 2/3 dikali 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 negatif 2/3. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 7/10 dikali 7/10 dikali 7/10 dikali 7/10. Nah, perhatikan bahwa perkalian pecahan 7/10 berulang sebanyak 4 kali. Maka perkalian berulang 7/10 ini dapat kita nyatakan menjadi 7/10 pangkat 4. Berikutnya bagian yang B, yaitu 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7 dikali 1/7. Nah, perhatikan bahwa perkalian pecahan 1/7 ini berulang sebanyak 6 kali. Maka perkalian berulang 1/7 ini dapat kita nyatakan menjadi 1/7 pangkat 6. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Nah, perhatikan bahwa perkalian pecahan negatif 2/3 ini berulang sebanyak 4 kali. Maka perkalian berulang pecahan negatif 2/3 ini dapat kita nyatakan menjadi negatif 2/3 pangkat 4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil dari perpangkatan pecahan berikut. Untuk bagian yang A, 1/2 pangkat 6. Untuk yang B, 5/6 pangkat 3. Dan yang C, negatif 2/3 pangkat 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 1/2 pangkat 6. Perhatikan bahwa pangkat dari pecahan ini adalah 6. Maka 1/2 pangkat 6 itu artinya perkalian berulang 1/2 sebanyak 6 kali, yaitu
1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Nah, untuk menentukan hasil dari perkalian pecahan ini, caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga dapat dituliskan menjadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pembilangnya yaitu 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian per, untuk penyebutnya yaitu 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. Terakhir 32 dikali 2 sama dengan 64. Maka didapat pecahan 1/64. Jadi hasil dari 1/2 dipangkatkan dengan 6 adalah 1/64. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 5/6 pangkat 3. Perhatikan bahwa pangkat dari pecahan ini adalah 3. Maka 5/6 pangkat 3 artinya perkalian berulang 5/6 sebanyak 3 kali, yaitu 5/6 dikali 5/6 dikali 5/6. Nah, untuk menentukan hasil dari perkalian pecahan-pecahan ini, caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 5 dikali 5 dikali 5 per 6 dikali 6 dikali 6. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pembilangnya yaitu 5 dikali 5 itu hasilnya adalah 25. Kemudian 25 dikali 5 hasilnya adalah 125. Kemudian per, untuk penyebutnya 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Kemudian 36 dikali 6 hasilnya adalah 216. Sehingga didapat pecahan 125/216. Jadi hasil dari 5/6 pangkat 3 adalah 125/216. Nah, terakhir bagian yang C yaitu negatif 2/3 pangkat 4. Nah, perhatikan bahwa pangkat dari pecahan ini adalah 4. Maka negatif 2/3 pangkat 4 artinya perkalian berulang negatif 2/3 sebanyak 4 kali, yaitu negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Nah, negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Kemudian positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Terakhir, negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Maka hasil dari perkalian pecahan ini akan bernilai positif. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan kita kalikan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga dapat dituliskan menjadi positif 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Untuk pembilangnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Terakhir, 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian per, untuk penyebutnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 9 dikali 3 sama dengan 27.
Terakhir 27 dikali 3 sama dengan 81. Sehingga didapat pecahan 16/81. Jadi, hasil dari negatif 2/3 pangkat 4 adalah positif 16/81. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perpangkatan pecahan untuk materi pecahan berpangkat bilangan bulat positif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.